Orang awam mengenal dengan tunanetra, Kakak Alfred. Untuk mengalami keadaan seperti ini bukan dari lahir sih, Iya. tetapi setelah dewasa. Mulai tahun 2005. 2005. Ya, 2005. Karena apa, Kakak? Itu sebuah benturan benda tumpul di kepala hingga menyebabkan saraf putus. Masuk sampai dalam, saya dipukul. Dipukul, Kakak? Dipukul dengan tangan, pukulan yang seperti dengan telapak tangan, kayak pakai ini kan lebih kuat ketimbang ditonjok begini kan. Ini oleh siapa, Kakak? Oleh pegawai sipir, dimaksudnya pegawai LPLA. Salam Alek juga. Kakak Alfred Ulu. Betul. Seorang komika. Betul. Seorang difabel sensorik netra. Keterbatasan penglihatan. Orang awam mengenal dengan tunanetra, Kakak Alfred. Kakak Alfred, pertama, beta terima kasih sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel dalam acara Om Boban Bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Kakak Alfred, kemana kabar, Kakak? Kabar baik, Om Boban. Kabar baik juga, Kakak. Terima kasih, Kakak. Amin. So ganggu Kakak Alfred waktu dengan Kakak Devan waktu siang menjelang sore ini, Kakak. Tidak masalah. Iya. Aman. Iya. Kakak, kotong mulai dengan pertanyaan pertama, Kakak. Kakak Alfred mengalami kondisi ini nih, Kakak, sejak kapan, Kakak? Untuk mengalami keadaan seperti ini bukan dari lahir sih, Iya. tetapi setelah dewasa. Itu mulai tahun 2005. 2005. Ya, 2005. Karena apa, Kakak? Itu sebuah benturan benda tumpul di kepala hingga menyebabkan saraf putus. Dia punya benturan ini seperti apa? Dia punya kejadian ini seperti apa, Kakak? Kronologisnya begini, ada sebuah kesalahpahaman antara saya dengan pacarnya. Akhirnya harus berurusan dengan polisi, itu pun bukanlah sebuah tindakan pidana dipiring, tindak pidana ringan, tapi kan namanya korban kan pasti kepinginnya lanjut lah. Iya. Tapi waktu itu kita pasrah saja, kita dari keluarga, saya pun pasrah. Kalau memang dari pihak korban mau lanjut ya tidak apa-apa, ini kan hanya dipiring. Waktu itu 9 hari di Polresta, akhirnya dititipkan ke LP dengan alasan tahanan Polresta full. Nah, sampai di sana kita disuruh masuk dalam ruangan portir, ruangan portir yang dipakai untuk lakukan penggeledahan terhadap setiap tahanan yang masuk kan. Nah, masuk sampai dalam, saya dipukul. Dipukul, Kakak? Dipukul dengan tangan, pukulan yang seperti dengan telapak tangan, kayak pakai ini kan lebih kuat ketimbang ditonjok begini kan. Ini oleh siapa, Kakak? Oleh pegawai sipir, dimaksudnya pegawai LPLA, namanya itu Jupiter Bola. Waktu itu saya dipukul belasan kali di pelipis, ditendang, berdarah, hidung saya mengeluarkan darah. Akhirnya saya pakai tangan, saya juga sempat lupa darah yang di tangan. Nah, sampai di luar ada teman-teman tanya, kenapa kamu punya tangan berdarah? Saya bilang saya dipukul. Besok paginya dipukul lagi
Besok paginya setelah kejadian. Besok paginya saya dipukul lagi. Itu saat kita pel, tiba-tiba ada pegawai lapas datang lagi. Dia bawa kayu semacam kaki kursi, pukul di pelipis. Pelaku yang sama? Pelaku yang berbeda. Pukul di pelipis, terus malamnya dipukul lagi. Malamnya dipukul lagi, saya sudah rasa kayak keesokan harinya, woi, penglihatan saya mulai berkurang. Akhirnya coba laporkan kan di situ ada klinik. Iya. Ke DLP itu kan ada klinik. Akhirnya laporkan ke sana, hanya dikasih obat tetes mata biasa. 2 minggu kemudian saya rasa, woi, sudah berat, kayak bernafas susah, kayak tidak bisa lagi lah. Akhirnya saya minta tolong di teman-teman tahanan, mereka laporkan ke kantor, dibawalah saya ke klinik. Sampai di sana kan dari teman-teman tahanan itu kan teman-teman napi bilang Alfrednya harus dirujuk ke rumah sakit, tetapi dari pihak LP tidak setuju. Sampai napi-napi, oke, dia Alfred harus dirujuk biar kami jadi tahanan, kami jadi jaminan, tidak apa-apa. Tapi waktu itu saya hanya pendengaran saya hanya sebatas itu. Karena waktu setelah ini ini napi, teman-teman napi mengajukan bahwa saya harus dirujuk, saya sudah tidak bisa dengar lagi, saya tidak sadar lagi. Tidak sadar? Tidak sadar lagi, lidah pun sudah pendek, berkata-kata juga tidak bisa lagi. Akhirnya kalimat saya terakhir itu saya titip salam buat keluarga saya. Tapi puji Tuhan, lewat doa-doa teman napi, setelah mereka berdoa, mereka kasih saya air 1 gelas. Saya minum. Habis minum, puji Tuhan, kekuatan saya kembali. Ada kekuatan baru? Ada kekuatan baru. Saya bisa bernafas kembali dengan lega. Tapi penglihatan Kakak Alfred sudah tidak? Sudah tidak lagi. Penglihatan sudah tidak lagi. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Itu pun karena desakan para napi. Akhirnya saya dirujuk, tapi sebelum itu kita singgah di Polresta, katanya untuk penangguhan kesehatan. Mungkin keadaan saya seperti ini kan, butuh pengobatan. Akhirnya buat penangguhan, setelah itu baru ke rumah sakit Bayangkara. Beberapa hari kemudian keluarga datang, itu Om Yance. Beliau datang, saya sudah tidak bisa lihat. Saya sudah tidak bisa lihat, tidak kenal lagi lah siapa mereka. Om tanya, kenapa saya dipukul? Saya sekarang tidak bisa lihat lagi. Om hanya peluk saya, mau bagaimana lagi. Waktu dari dokter di rumah sakit Bayangkara bilangnya tidak bisa berobat di sini. Harus dirujuk ke Jakarta. Ke Jakarta kan butuh biaya banyak, kehidupan kita seperti ini mau ambil biaya dari mana? Akhirnya dari keluarga minta dampingan dari LSM PR. Waktu itu Ibu Sarah Lirimbu didampingi oleh LSM. Kita keluar rumah sakit, tinggal di rumah nih. Kita tinggal di rumah, kita dari LSM, kita adakan pertemuan pers. Iya, jumpa pers. Pertemuan pers. Ada beberapa LSM lain waktu itu, tidak salah, Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Anak. Waktu itu. Perlindungan Perempuan dan Anak. Tapi waktu itu setelah diajukan dari pihak kehakiman masih bertele-tele lah. Istilahnya masih bertele-tele. Hanya Ibu Sarah Lirimbu mulai bertindak, baru dari pihak kehakiman mulai kontak Menteri Kehakiman Hukum dan HAM. Jawaban dari Menteri Kehakiman Hukum dan HAM, oke, siap, besok berangkat ke Jakarta. Ini tahun berapa Kakak? Tahun 2005. Tahun 2005. Tahun 2005.
Dan sampai di sana, saya didampingi keluarga. Waktu itu Om Yance dampingi keluarga. Sana kita 1 minggu Om Yance balik. Karena ada dinas, kan izinnya cuma 1 minggu. Setelah 1 minggu harus kembali. Hanya Bapak yang ganti. Bapak minta cuti. Ini pergi ke Jakarta untuk temani saya di sana. Setelah 1 bulan di sana, belum bisa lihat seperti biasanya. Lakukan minum obat segala macam, belum. Mau operasi tidak bisa. Dokter kan bilang, Diagnosa dokter nih. diagnosa dokter, operasi tidak bisa karena sekarang ini bukan lensa atau bola mata yang Bukan terganggu. retina ya? Bukan lensa mata atau bola mata yang terganggu, tapi retina. Waktu itu retina terabek. Setelah konsumsi obat, 3 hari kemudian retina sudah utuh, tapi penglihatan belum kembali karena saraf putus. Saraf putus. Saraf yang putus. Akhirnya kita kembali ke Kupang untuk lakukan semacam lapor lah kita. Ini keluarga juga tidak terima baik, kenapa harus seperti ini? Sebenarnya kan mau dibilang kan LP itu kan saya pengayom masyarakat ya. Sudah ada aturan, sudah ada hukum untuk kayak semacam yang bersalah sudah ada hukumnya. Kenapa sampai harus dianiaya seperti itu? Iya. Ya kan? Yang sudah dilaporkan, ditangkaplah yang pelaku-pelaku. Tetapi yang ditangkap cuma 1 orang. Satu orang? Jupiter Bola. Itu pun dia masih mau berusaha kabur. Tapi dari pihak kepolisian berhasil tangkap, proses, dan waktu itu tuntutan jaksanya itu hanya 1 tahun. Dan cuma penganiayaan ringan, jadi tuntutan jaksa cuma 1 tahun. Dari keluarga tidak terima, kok masa sampai cacat begini? Masanya 1 tahun. Cacat permanen, ini cacat permanen. Iya, cacat permanen. Baru dibilang cuma penganiayaan ringan dari mananya? Ringan keluarga ini, coba lihat, ini ringan dari mananya sampai cacat begini. Tapi itu tuntutan jaksa, bukan hakim. Hakim juga kurang puas dengan tuntutan jaksa. Setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya kita sidang untuk dengan tuntutan putusan hakim. Putusan hakim Menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Sebenarnya kita tidak puas sih. Maunya lebih lagi, tapi ya puji Tuhan kita juga bersyukur karena dari 1 tahun naik 3 tahun. putusan hakimnya. Ya. Sempat saya ditanya kayak semacam apa ya? Karena setiap orang pasti merasakan diperlakukan seperti itu, pasti rasa benci, dendam. Ya. Awalnya benci, dendam, tidak terima baik, itu saya rasakan. Tapi setelah pikir-pikir, saya butuh pertolongan Tuhan. Kalau saya masih benci, dendam, orang-orang yang menganiaya saya, bagaimana mungkin Tuhan bisa tolong saya? Oh begitu. Ya. Akhirnya keadaan seperti ini kan kita tidak bisa berbuat apa lagi kan? Ajukan lagi kita tuntutan secara perdata. Secara perdata. Secara perdata. Kan sudah begini, mau bagaimana dari pihak hakim, bagaimana mau kasih jaminan hidup apa? Iya. Semacam. Iya. Cacat permanen nih. Mungkin waktu masih di Jakarta, ada kan didampingi. Waktu kita dijaga oleh pegawai lapas Cipinang. Mungkin kalau seandainya sembuh ya mungkin bisa, kalau seandainya bisa lihat ya mungkin bisa mengabdi di pihak hakim hukum dan HAM lah. Ya. Tapi saya tidak pernah bermimpi untuk ke sana. Tapi kalau keadaan begini kan tidak bisa jadi karyawan di instansi manapun. Akhirnya sudah lakukan ini untuk tuntutan pidananya, tapi putusan pengadilan tinggi. Perdata. Ya, perdatanya Gugatan itu perdata. dilimpahkan lagi ke Mahkamah Agung. Prosesnya lama di Mahkamah Agung itu sekitar bertahun-tahun. Putusan Mahkamah Agung dilimpahkan lagi kembali kepada para pelaku. Selesailah sudah kita. Begitu.
Kronologisnya begitu kakak. Ya. Kejadian yang menimpa kakak yang mengakibatkan kakak kondisi seperti ini. Kakak berikutnya kakak. Setelah kejadian tragis yang menimpa kakak, kakak langsung masuk panti Hidbia. Iya betul. Awalnya keluarga menyangka bahwa kalau kita masuk di panti, untuk selamanya kita tinggal di panti. Jadi keluarga kayak tidak rela, tidak ikhlas lah. Iya. Tapi setelah dipikir-pikir, tidak ada salahnya juga kalau saya coba ikut pelatihan. Waktu itu ada teman tunanetra, dia bangun relasi dengan panti Hidbia. Dia cari-cari klien di setiap daerah, di Melaka waktu itu. Dia cari, ketemulah saya, sebenarnya saya mau. Oke, akhirnya kita urus surat-suratnya, sudah saya diantar ke panti, kita ikut pelatihan. Itu tahun berapa tuh kakak? Tahun 2017. 2017 saya ikut pelatihan di panti. Hidbia di UPTD Dinas Sosial. Betul sekali. Dan di panti itu memang suatu instansi yang luar biasa bagi saya. Karena keadaan kita seperti ini memang layak dan pantas untuk direhabilitasi, dikasih pelatihan seperti apa yang disediakan di panti Hidbia. Itu benar-benar mengembalikan kepercayaan diri kita, semangat hidup. Karena di situ kita dilatih, benar-benar dilatih untuk mandiri. Cuci pakaian, masak, menggunakan kompor. Terus itu satu hal yang mungkin sangat sulit bagi kita untuk lakukan. Kasih masuk benang dalam lubang jarum. Begitu. Tapi dengan adanya ikut pelatihan di panti bisa. Ada tekniknya untuk kasih masuk benang di lubang jarum. Kita bongkar pasang kompor. Pokoknya kita di sana dilatih untuk mandiri lah. Bahkan sampai bisa dilatih untuk kasih mandi bayi. Oh begitu. Iya. Karena mereka berpikir bahwa suatu ketika bisa berumah tangga, dan itu benar. Iya. Banyak tunanetra yang bisa berumah tangga. Ya. Begitu kakak Alfred. Ya. Berikutnya kakak Alfred. Dari kejadian yang menimpa kakak, tekanan mental, tekanan batin. Sumber tadi beta bahwa kakak Alfred dapat komunitas yang istilahnya bisa berdamai dengan diri sendiri kakak. Dia penceritanya ke mana kakak?